Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mary Afridayani, peserta Latsar Provinsi NTB tahun 2022, jabatan perawat ahli pertama pada Rumah Sakit Haji Lalu Manambai Abdul Qadir. Rumah Sakit Manambai Abdul Qadir merupakan salah satu SKPD di lingkungan pemerintah Provinsi NTB yang merupakan unsur penunjang penyelenggaraan pemerintah daerah di bidang pelayanan kesehatan. Sehingga rumah sakit harus ditunjang dengan staf-staf yang kompeten, salah satunya perawat. Sebagai perawat yang bekerja di ruang intensif care, dengan salah satu tugasnya yaitu memberikan dukungan kebutuhan spiritual pada kondisi kehilangan atau sering kita sebut dengan perawatan paliatif dalam pelayanan keperawatan. Sehingga harus bisa mengkategorikan pasien apakah pasien tersebut masuk dalam pasien paliatif atau tidak, yang nantinya akan mempermudah dalam proses perawatan dan pengambilan keputusan. Dengan demikian, saya mengangkat judul aktualisasi, optimalisasi penerapan screening penentuan pasien paliatif melalui in-house training palliative care di ruang ICU Rumah Sakit Manambai Abdul Qadir, Provinsi NTB. Kegiatan aktualisasi saya terdiri dari 11 rangkaian kegiatan. Kegiatan pertama, melakukan konsultasi dengan mentor, kepala ruangan, dan atasan langsung. Kegiatan ini dilakukan bertujuan untuk mendapatkan izin melakukan kegiatan serta izin untuk membuat SPO. Kegiatan kedua, melakukan koordinasi dengan rekan sejawat. Kegiatan ini dilakukan kepada rekan sejawat perawat di ruang ICU, di mana yang akan menjadi responden dan berperan dalam kegiatan ini. Kegiatan ketiga, melakukan persiapan pelaksanaan in-house training. Dalam kegiatan ini dilakukan persiapan mulai dari persiapan materi, link untuk Zoom meeting, dan persiapan narasumber, serta tim yang akan melakukan screening pada saat pelaksanaan. Kegiatan keempat, melakukan pengumpulan referensi. Pencarian literatur dilakukan baik dari literatur dalam negeri maupun luar negeri, dan juga terdapat keputusan menteri tertuang di dalamnya. Setelah semua bahan terkumpul, maka perlu dilakukan pemilihan atau penyaringan literatur, agar semua bahan yang digunakan sesuai dengan apa yang diinginkan dan sesuai dengan tujuan. Kegiatan kelima, membuat SPO screening. Setelah sebelumnya melakukan kegiatan searching literatur dan literatur review, maka dimulailah pembuatan SPO screening dengan mengadopsi Supportive and Palliative Care Indicators Tool sebagai dasar pembuatan lembar screening pasien paliatif dan proses pembuatan e-book Sakupan. Kegiatan keenam, melakukan pembuatan soal pre-test dan post-test. Dalam persiapan sebelum melakukan in-house training, perlu untuk mengetahui pengetahuan peserta sebelum dan sesudah diberikan materi, sehingga dibuatlah soal pre-test dan post-test yang akan menggunakan Google Form sebagai media. Kegiatan ke-7, 8, dan 9 merupakan satu rangkaian kegiatan inti. Pertama, dengan melaksanakan pretest di mana semua peserta dibagikan link Google Form untuk mengisi soal. Setelah itu dilaksanakanlah kegiatan in-house training dan penyampaian materi oleh narasumber. Dengan pasien dengan virusnya itu ya, tahap-tahap di sini ini adalah tahap dying atau tahap menjelang akhir kehidupan atau menjelang akhir. Dalam pelaksanaannya terdapat kendala, yaitu tidak semua peserta bisa hadir pada saat pemaparan materi, sehingga dilakukanlah sosialisasi ulang pada saat jadwal piket. Pasien paliatif, ini kan pasien, pokoknya setiap pasien yang datang, kakak kan pasif. Setiap pasien yang datang, kita kan ngisi ini sama ngisi ini. Nah, untuk tambahan screening ada tambahan screening pasien. Dan rangkaian kegiatan yang terakhir yaitu melaksanakan kegiatan post-test, sama dengan kegiatan pre-test, yaitu dengan membagikan link Google Form sebagai media pengisian soal. Kegiatan ke-10, pelaksanaan screening oleh tim. Dalam proses ini, setiap tim di ruangan melakukan screening pada pasien baru masuk. Hal ini bertujuan untuk melihat apakah screening terlaksana atau tidak, dan agar adanya pembiasaan dalam melakukan screening pasien. Kegiatan ke-11, evaluasi kegiatan dan pelaporan hasil. Pada kegiatan ini, saya melaporkan hasil kegiatan kepada mentor, kepala ruangan, dan atasan langsung. Saya berharap dengan adanya program ini, ke depannya akan menginisiasi adanya program perawatan paliatif. Mengenalkan tentang perawatan paliatif kepada teman-teman di ruang ICU, sehingga dapat memberikan pemahaman tentang pentingnya perawatan paliatif bagi pasien ICU. Nah, saya menyadari di ruang ICU perawatan paliatif tidak optimal, terutama dalam pengkategorian pasiennya pada awal pembukaan perawatan pasien. Alhamdulillahirabbil alamin, program kegiatan yang saya kerjakan berjalan dengan lancar. Adanya peningkatan pengetahuan perawat terhadap perawatan paliatif. Perawat mulai mengenal dan melakukan screening pasien paliatif dan menjalankan sesuai dengan SPO yang telah disusun.
Semoga dengan adanya kegiatan aktualisasi ini dapat menjadi inisiasi awal dalam pelayanan perawatan paliatif dan diperlukan adanya konsistensi dalam penerapan screening karena belum masuk dalam proses asesmen pasien, serta perlu adanya kesadaran dari diri perawat dalam pelayanan pasien sehingga menganggap kegiatan ini benar-benar untuk dilaksanakan demi untuk peningkatan kualitas pelayanan bukan hanya untuk menambah beban kerja semata. Saya berharap dengan adanya kegiatan aktualisasi ini membuka adanya regulasi terkait pelayanan perawatan paliatif sebagai tindak lanjut pasien setelah dikategorikan sebagai pasien yang memerlukan perawatan paliatif. Demikian dari saya, salam, petugas garda depan, siap melayani sepenuh hati.